Nikita Mirzani yang kini menjalani masa tahanan atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menghadapi momen lebaran yang penuh keprihatinan. Di balik jeruji besi, ia tidak hanya harus menghadapi proses hukum yang berat tetapi juga meninggalkan 3 buah hatinya di saat yang seharusnya menjadi momen bersama keluarga. Nikita ditahan sejak awal Maret 2025 setelah dilaporkan oleh Reza Gladys atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan dengan masa tahanan yang diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, terus berupaya membuktikan bahwa bukti yang diajukan pelapor tidak valid, membuka peluang bagi Nikita untuk bebas. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 22 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan. Tambahan pertanyaan. Hukumannya berapa hari, Pak? Tambahan hukumannya berapa hari? Hukuman gimana ya? Pertanyaannya bingung. Penahanan. 40 hari. 40 hari. Ya. Jadi mulai terhitung 40 hari sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Ya, kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokternya? Ya enggak juga. Karena kan udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Udah itu. Mungkin ini next langkah hukumnya bagaimana dokter? Kita Serahkan kepada polisian. Sebelum penahanannya, Nikita baru saja memperbaiki hubungan dengan putri sulungnya, Laura Mezani atau yang akrab disapa Loli. Hubungan ibu dan anak ini sempat memanas selama beberapa tahun terakhir dengan konflik yang melibatkan perbedaan pendapat hingga saling sindir di media sosial. Namun, di bulan Ramadan tahun ini, Laura dan Nikita akhirnya kembali menjalin komunikasi yang lebih baik. Selain Laura, Nikita juga memiliki 2 anak lainnya, Aska Rakila Mawardi dan Arkana Mawardi yang masih berusia belia. Kedua anak tersebut kini harus menjalani lebaran tanpa kehadiran ibu mereka. Aku kangen banget pasti. Terus dengan adanya masalah seperti ini ya sedih ya pastinya, karena kan adik-adik aku jadi nggak bisa ngumpul sama yang biasanya ngumpul di rumah, jadi nggak ada. Ini pasti ada sosok kekurangan ya. Gimana? Ya, tadi kamu udah doang nggak bisa, dia belum kenyang. Kalau kita udah kenyang. Doang nggak bisa ya. Aku cuma makan gula aja. Gantian nih. Bahagia dong pastinya, bahagia banget ya. Terus kan jarang-jarang juga ya buka puasa di ini. Jadi pasti bahagia banget. Arti keluarga menurut Laura apa sih mungkin? Arti keluarga buat aku di rumah. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu karena
Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Fadel Bajideh setali 3 uang dengan Nikita Mirzani. Fadel Bajideh juga harus menjalani momen lebaran di balik jeruji besi. Ia menghadapi tuduhan serius terkait persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi terhadap putri sulung Nikita. Tak hanya itu, Fadel juga akan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbanding terbalik dengan Loli, Fadel Bajideh bisa dibilang justru mengalami nasib yang bisa dibilang sangat miris. Ya karena kita biasa keluarga kecil ya, ada Fadel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya apa ya, kita ikhlasin aja, nikmatin, pokoknya dijalani semua. Berarti merasa ada yang hilang ya di tahun ini, nggak sahur buka bareng Fadel. Mak, yang dirindukan sosok Fadel. Yang dirindukan itu lah manjanya ya, karena dia sering minta request makanan, minta dibantuin makanan apa, apa gitu. Pokoknya itu aja sih yang minta diambilin ya kalau di makan juga selalu minta diambilin, dilayani gitu aja. mama yang selalu nenangin sih. Sama sempat juga nih ngirim surat buat ponakan. Apa itu boleh dilihatin? Iya. Dibacain dong, Bang. Semoga ponakan nanyain terus. Di-search. Iya. Sabuina Nazanin Bajideh, Queen. Ini Om Fadel. Oh ini Om Fadel dikit lagi Om Fadel pulang nanti kita beli kucing ya. Oh iya latihan dance ya sama Aima jangan lupa. Saya sering aku takutin Queen kan. Jadi ada. Itu digambar. Itu bentuk rasa rindunya Fadel terhadap ponakannya atau gimana? Emang sebegitu dekatnya Fadel? Ponakan Kadang-kadang bertiga dengan ponakan yang dua. Namun yang sangat mengejutkan, setelah melalui serangkaian perseteruan panas dengan Nikita Mirzani, keluarga Bajideh justru mantap memilih jalur damai. Keputusan itu diungkapkan langsung oleh Bintang dan Martin Bajideh yang menegaskan pihaknya akan mencabut semua laporan yang telah dilayangkan kepada Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya, pihak keluarga Bajideh dan Nikita Mirzani bersikeras untuk menyelesaikan permasalahan mereka di jalur hukum. Karena keluarga kita hanya inginnya perdamaian ya, kita nggak mau kepanjangan, kita nggak mau nggak mau berlama-lama, kalau bisa ya damai, jadi selesai gitu. Jadi yang restoratif justice itu perkembangannya gimana? Masih kita tanyakan perkembangannya, makanya kita sering datang itu perkembangannya kita sering tanyain. Belum ada keputusan ya, bismillah. Semoga ada jalan buat kalian. Ya, semoga semuanya juga bisa damai. Jadi yang lalu-lalu kita udah ikhlasin dari mama, karena mama udah ngomong ke kita kan. Kita keluarga kecil ya kan, jadi salah satu diambil tuh berasa banget buat kita gitu. Isa Zega di tengah hiruk pikuk dunia maya yang dahulu menjadi panggung gemerlap bagi selebgram Isa Zega, kini ia menjalani Ramadan dan Lebaran dengan suasana yang jauh berbeda. Di balik jeruji besi penjara, kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya terhadap pengusaha Sandi Purnamasari telah membawa Isa ke dalam situasi yang
yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Ia bahkan juga dituding melakukan pemerasan yang berujung kerugian miliaran rupiah terhadap pengusaha salah satu brand skincare terbesar di Indonesia tersebut. Ya, Sandi Soundesip ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali, Sandi Soundesip. Sandi Soundesip, Soundesip. Ya, Sandi aja lah, ya, diperjelas aja. Kenapa? Marah Anda? Anda tidak akan pernah bisa mengontrol mulut Mami Online sekalipun Anda bayar saya hingga 1 miliar besarnya. Seperti yang ditawarin oleh Bapak Peri ke Mami Online. Tepuk-tepuk dada ya, bahwasanya Anda itu sangat licik sekali. Anda lagi hamidun loh ya. Kalau lagi hamidun harusnya yang baik-baik gitu, jangan jahat-jahat. Anda tega sekali ya menghancurkan bisnis orang lain bukan lewat tangan Anda sendiri. Setelah hancur Anda langsung masuk. Aku waktu dia besuk aku dulu di Palembang, dia udah bilang sih kalau dia tuh ada panggilan polisi. Jadi makanya aku bilang ke rekan media, kan tadi aku gak kaget. Terus aku, dan gini sih waktu itu, memang aku tahu ya kalau UU ITE itu hukumannya tuh pasti 2 tahun ke bawah sih. Cuman aku tuh ya tetap kayak gimana ya ngasih tau, karena aku pernah di penjara nih. Jadi tahu kayak dia tuh kan rumahnya juga pasti mahal, ada kreditan mobil, ini tuh namanya di penjara tuh tetap nggak ada penghasilan sih. Tapi aku nggak tahu juga dia kok seberani itu gitu. Aku suka nasihati dia, udahlah jangan berantem-beranteman, harus belajar dari aku nih di penjara, kayak gitu sih. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Isa Zegal terus bergulir di Pengadilan Negeri Kapanjen, Kabupaten Malang. Pada sidang terakhir yang digelar pada 25 Maret 2025, jaksa menghadirkan 3 saksi kunci termasuk Sandi Purnamasari serta 2 karyawannya. Dalam kesaksiannya, Sandi menyebut bahwa Isa tidak hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga menghina martabat keluarganya dengan menyumpahi anak yang dikandungnya akan lahir cacat. Untuk kerugian material, saya menderita psikis, di mana saat itu saya sedang hamil. Saudara Isa menyampaikan anak saya cacat, sehingga sebagai ibu hamil saya pikiran jadinya membuat saya stres sampai saya pendarahan sampai 3 kali dan sempat diomong. Dan saya khawatir sekali kalau anak saya nanti cacat. Karena kebetulan anak saya laki-laki yang saya tunggu. Setiap hari saya takut sekali anak saya cacat. Bahkan ketika saya melahirkan, hal yang pertama saya tanyakan bukan anak saya laki-laki atau perempuan, karena saya pengen banget punya anak laki-laki. Jadi saya tanyakan bukan benar nggak kita laki-laki. Kok yang saya tanyakan anaknya normal nggak? Tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Karena saya
Aku tuh kayak merasa gini ya, ini cuma opiniku. Aku kan kenal Isa Sega itu sebagai orang yang baik ya. Kadang-kadang kalau orang melakukan ABCD itu takutnya ada orang yang mungkin di belakangnya sih, yang nyuruh dia gitu. Kalau aku lihat jadi netizen suka gini, kamu tuh hati-hati ya, jangan teman sama dia loh, dia tuh suka jebak orang ini itu. Aku ya berteman dengan orang ketika dia sama aku memang nggak pernah jahat, ya aku nggak bisa jahat gitu loh. Nah, yang menjadi mirisnya lagi adalah ketika saksi ini atas nama Sheila Martalia dan Riko ini, keterangannya itu sama di dalam berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan dan diajukan ke muka persidangan. Nah, keterangannya di dalam BAP itu kalimatnya, keterangannya, titiknya, komanya semua sama, copy paste. Jadi suatu hal yang aneh karena dua subjek hukum yang berbeda antara Riko seorang laki-laki dan Sheila Martalia seorang perempuan. Bagaimana mungkin apabila seseorang itu diperiksa dan katanya dia dipisah dalam pemeriksaan itu, hurufnya sama, keterangannya sama, tidak ada perbedaan, padahal dia seorang insan manusia. Satu orang dengan orang lain pasti berbeda keterangannya di dalam suatu menjawab pertanyaan gitu loh. Ini harus dicermati oleh hakim agar ini menjadi catatan bagi kita semua bahwasanya perkara ini adalah perkara asal jadi seperti itu. Jadi ada dugaan saksi ini diarahkan ya Bang ya? Jelas dong, dari keterangan itu kan keterangannya itu di BAP itu sama, kalimatnya, keterangannya. Bagaimana mungkin kalau tidak copy paste gitu loh? Iya. Masa titik komanya sama gitu loh? Kalau saya tanya contohnya, saya tanya Mas, bagaimana pendapat saudara terkait dengan Indonesia? Mas pasti menjawab sesuatu. Saya tanya lagi orang lain, bagaimana pendapat saudara tentang Indonesia? Pasti kan keterangannya berbeda. Isa Sega menghadapi ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sidang berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan pembelaan dari pihak Isa yang hingga kini tetap bersikeras bahwa pernyataannya adalah opini pribadi tanpa niat merugikan. Salinan berkas perkara sesuai dengan apa yang berhak terdakwa dan sesuai dengan undang-undang. Soal hari ini juga kamu bisa nanti saya minta dari pengusahaan agar kita bisa 4 Maret 2025 acaranya adalah pembacaan eksepsi atau persidangan kemarin berjalan dengan lancar dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor dan jaksa penuntut umum adalah saksi-saksi yang menguntungkan kita dan telah menerangkan dengan fakta bahwasanya tidak ada di situ pemerasan yang dilakukan oleh Isa Sega terhadap Sandi Purnamasari, dan di situ juga dibuktikan bahwasanya saksi ini juga telah melihat bukti dan data yang telah kita perlihatkan berdasarkan keterangan dia itu tidak ada di situ kata ataupun kalimat yang menuliskan kata MS Glow dan atas nama seseorang dengan identitas yang sah yaitu Sandi Purnamasari, sehingga kami menilai bahwasanya perkara ini adalah perkara perasaan, perkara opini dan perkara pendapat, karena mayoritas saksi yang dihadirkan itu oleh pelapor dan jaksa ini adalah saksi yang selalu berpendapat
dan menurutnya gitu, perasaannya gitu, sehingga ini adalah perkara perasaan, bukan perkara yang bisa disajikan by data dan fakta sehingga diperkuat oleh saksi-saksi. Mira Hayati, Lebaran tahun ini menjadi salah satu momen tergelap dalam hidup Mira Hayati, seorang pengusaha skincare asal Makassar yang sebelumnya dikenal sebagai Ratu Emas. Saat sebagian besar masyarakat merayakan Hari Raya dengan keluarga, Mira harus menerima kenyataan menjalani Idul Fitri di penjara di tengah proses hukum atas dakwaan serius yang melibatkan produk kosmetik berbahaya. Beberapa waktu lalu, momen saat Mira menjalani persidangan dengan menaiki kursi roda dan kondisi memprihatinkan pun tak pelak menuai sorotan publik. Jangan pakai kursi roda, perintah Pak Anu. Awalnya kan laporan informasi, kemudian dinaikkan menjadi laporan polisi dengan penyidik Polda Krimsus Polda Sulsel, ya kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya klien saya tersangkakan dan sekarang duduk sebagai terdakwa. Surat permohonan pengalihan tahanan rumah atau tahanan kota mengingat dengan alasan beliau baru melahirkan pasca operasi sesar dan bayinya juga saat itu masih di inkubator, masih kecil sekali, masih kuning dan butuh bonding dengan ibunya ya. Mira Hayati yang kini menghadapi dakwaan berat terkait produk kosmetiknya tidak hanya berjuang secara hukum, tetapi juga melalui fase penting dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Mira melahirkan dalam situasi yang jauh dari ideal. Dengan status sebagai tahanan, ia harus menjalani persalinan di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian. Bayinya lahir dengan kondisi prematur, membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Selain itu, Mira juga harus menghadapi masa pemulihan yang penuh tantangan di tengah tekanan emosional dan fisik yang dialaminya. Bayinya, bayi laki-laki, lahirnya kalau nggak salah hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 10, antara 10 sampai 10.30 karena kan dioperasi saya kurang tahu persis jamnya, dan diberi nama Sultan Kausar Reski Narendra kalau nggak salah, kebalik, Sultan Kausar Reski Narendra. Kalau beratnya saya kurang hafal ya, yang jelas masih sangat kecil, terlahir. Sebenarnya belum waktunya lahir, tapi harus dipaksakan keluar. Jadi itu aja yang membuat dia menangis, sedih, sering menangis. Saya cuma bisa menyemangatin, Dek jangan menangis Dek, berdoa aja di dalam supaya bagus ASINya, produksi ASINya bagus. Karena kalau ibunya sedih, otomatis produksi ASINya juga nggak bagus. Itu aja saya cuma selaku kuasa hukum hanya bisa menyemangatin. Ambil tindakan sesar karena Ibu Mira ini mengalami preeklamsia. Ya, preeklamsia itu dan preeklamsia itu kan Ibu bisa tahu sendiri ya, sangat membahayakan untuk orang yang lagi hamil. Kemudian untuk bayinya juga. Jadi kemarin diambil tindakan itu karena sudah sangat mengkhawatirkan buat Bu Miranya. Tensinya 200 terus loh Bu, kadang 185, 165 kayak gitu, naik turun kayak gitu, tapi lebih banyak naiknya. Makanya dokternya Prof. Maisuri mengambil tindakan untuk dioperasi karena sudah sangat bisa membahayakan. Kalau udah
kalau tekanannya tinggi tuh Bu Mira kayak tremor gitu loh. Oksigen yang lari ke plasenta bayi kan jadinya kurang ya Bu ya. Jadi bisa membahayakan. Makanya diambillah tindakan itu. Semoga dari sisi humanis ini Yang Mulia Majelis Hakim bisa mempertimbangkan permohonannya kami.